Anda punya tugas penting yang harus diselesaikan. Deadline mengintai. Secara logis, Anda tahu bahwa semakin cepat Anda mulai, semakin cepat penderitaan ini berakhir. Tapi tiba-tiba, mencuci piring menjadi aktivitas paling mendesak di dunia. Membersihkan notifikasi email lama terasa lebih penting daripada laporan yang menentukan karir Anda. Anda sedang berada di medan perang psikologis, dan musuh Anda adalah diri Anda sendiri. Ini adalah prokrastinasi. Kita sering mencap diri sendiri sebagai pemalas, kurang disiplin, atau tidak punya motivasi. Tapi para ilmuwan sekarang tahu, prokrastinasi bukanlah kegagalan moral atau manajemen waktu yang buruk. Prokrastinasi adalah kegagalan regulasi emosi. Otak kita diprogram untuk menunda pekerjaan, tapi dan bagaimana cara mengalahkan naluri primitif ini? Inilah di balik tanya hari. Ini kita mengungkap sains di balik kebiasaan menunda yang mengganggu kehidupan kita. Para peneliti psikologi, khususnya DR, Tim Pychyl dan DR Fusiasi, mendefinisikan prokrastinasi sebagai penundaan sukarela dari tindakan yang dimaksudkan. Terlepas dari konsekuensi negatif yang diharapkan, kuncinya adalah emosi. Ketika kita dihadapkan pada tugas yang sulit, membosankan, atau menantang, otak kita tidak melihat tugas itu sebagai pekerjaan. Ia melihatnya sebagai sumber emosi negatif, frustrasi, kecemasan, rasa tidak mampu, atau kebosanan. Disinilah bagian otak kita yang primitif. Sistem limbik pusat emosi mengambil alih. Sistem limbik dirancang untuk memprioritaskan kenyamanan dan keamanan jangka pendek. Ia berteriak, tugas ini membuatku cemas, ubah fokus ke hal yang membuatku nyaman sekarang. Jadi, ketika kita menunda, kita tidak sedang malas. Kita sedang melakukan manajemen mood yang buruk. Kita menukar rasa lega instan dengan menghindari tugas dengan penderitaan jangka panjang. Deadline yang mendekat, ini disebut prioritas kenyamanan sekarang yang dilakukan oleh otak kita. Masalah ini diperburuk oleh cara otak kita memandang waktu. Sebuah konsep yang disebut temporal discounting atau diskon temporal. Otak kita memiliki kesulitan besar dalam menciptakan ikatan emosional dengan future self, diri kita di masa depan. Tugas yang harus diselesaikan minggu depan terasa seperti masalah orang lain. Diri kita saat ini, present self lah yang paling penting. Tugas berat yang harus diselesaikan sekarang terasa seperti biaya yang besar. Sedangkan hadiah dari menyelesaikannya nilai bagus, kenaikan gaji, rasa lega terasa seperti manfaat yang jauh di masa depan. Jadi, nilainya didiskon oleh otak. Bagian yang seharusnya melawan insting primitif ini adalah cortex prefrontal PFC. PFC adalah pusat perencanaan, pengambilan keputusan rasional, dan pengendalian diri. PFC adalah satu-satunya bagian yang dapat berargumen, tahan sebentar, rasa tidak nyaman ini untuk mendapatkan hadiah besar di masa depan. Namun, PFC adalah bagian otak yang paling cepat lelah dan paling rentan terhadap gangguan. Begitu kita lelah atau stres, PFC menyerah dan kita kembali pada naluri limbik kita. Menunda. Karena prokrastinasi adalah kegagalan emosi, kita harus mengelabui otak agar melihat tugas sebagai sesuatu yang tidak terlalu mengancam dan lebih mudah dimulai. 1. Teknik 5-minute rule, aturan 5 menit. Jangan berpikir tentang menyelesaikan laporan. Pikirkan tentang memulai laporan selama 5 menit. Jika setelah 5 menit Anda masih ingin berhenti, silakan. Tapi, seringkali inersia kelembaman yang teratasi dalam 5 menit pertama akan membuat PFC Anda aktif dan Anda akan terus bekerja. 2. Temptation bundling, menggabungkan godaan. Gabungkan tugas yang membosankan dengan sesuatu yang Anda suka. Contoh, hanya boleh mendengarkan podcast favorit saat Anda sedang mencuci piring. Atau hanya boleh makan camilan enak saat Anda membalas email kerja. Anda memanfaatkan sistem limbik Anda dengan memberinya reward instan untuk pekerjaan yang tidak menyenangkan. 3. Chunking memakai tugas besar seperti menulis tesis, memicu kecemasan tinggi. Pecah menjadi tulis judul bab 1,
Atau ketik 3 kalimat pembuka. Tujuan Anda bukan menyelesaikan, tetapi membuat kemajuan sekecil mungkin untuk memicu pelepasan dopamin. 4. Lingkungan yang terstruktur. Hilangkan semua pemicu prokrastinasi. Letakkan ponsel di ruangan lain. Jika Anda selalu menunda di kasur, paksakan diri bekerja di meja. Kita tidak perlu disiplin sempurna. Kita hanya perlu lingkungan yang minim. Gesekan, prokrastinasi bukanlah tanda bahwa Anda adalah orang yang buruk, tetapi tanda bahwa Anda adalah manusia normal dengan sistem limbik yang berfungsi terlalu baik. Otak Anda hanya mencoba melindungi Anda dari ketidaknyamanan. Kunci untuk mengalahkan penundaan adalah berhenti melawan diri sendiri dan mulai mengerti bagaimana Anda bekerja. Jangan mencari motivasi besar. Cari langkah termudah yang bisa Anda ambil sekarang untuk mengurangi penderitaan emosional dari tugas di hadapan Anda. Mulai dari 5 menit, mulai dari satu kalimat, mulai dari satu piring di balik tanya. Kemenangan terbesar Anda dimulai dari langkah terkecil. Sampai jumpa di episode berikutnya.